Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma sholli ala Muhammad ali Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini. Hari ini udara begitu cerah ya. Di sini juga ada Bang Ibrahim Talib, juga ada Esar, dan pada kamera juga ada Atep Setia Budi. Kita jumpa lagi dalam acara Psikologi Keluarga bersama Ustaz Husein Alatas, Ustaz Abu Bakar Baraja, dan Mbak Hajah Nur Nuning. Alhamdulillah sudah ada di sini. Kasusnya yang masuk ke rahasia adalah tentang seorang suami istri yang sudah 3 tahun berumah tangga, tapi istrinya merasa mulai ada ketidakcocokan, apa-apa yang diinginkan oleh suami, istrinya harus mengikuti, padahal itu tidak sesuai dengan apa yang kemampuan istrinya. Kemudian satu lagi kasus seorang ibu yang meragukan tentang pasangan anaknya. Anaknya mengatakan suaminya itu baik-baik, tapi ibunya meragukan tentang kebaikannya. Ya, nanti jelasnya akan dibacakan oleh Mbak Nur Nuning ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Abu Bakar Baraja. Ya, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik ya dan akhwat, kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam menghadapi berbagai macam problem yang diuji kepada kita. Baik, untuk kasusnya seperti apa, ada 2 kasus akan disampaikan oleh Mbak Nuning. Silakan. Terima kasih Mas Krisna. Assalamualaikum Ustadz Abu Bakar dan Ustadz Husein yang dirahmati Allah. Amin. Serta ikhwan akhwat yang juga mudah-mudahan kesempatan kita di pagi hari ini membuat kita bisa menjadi hamba Allah yang jauh lebih sesuai dengan apa yang diinginkan Al-Quran ya dalam setiap tindakan dan pemikiran kita. Assalamualaikum Ustadz Husein dan Ustadz Abu Bakar. Saya menikah sudah 3 tahun, tapi tidak pernah tenang menghadapi suami yang sedikit-sedikit berubah. Dari awal pernikahan, dia sudah memberikan aturan yang aneh, Ustadz, yang meminta saya melakukan sesuatu yang dia mau tanpa mempertimbangkan apakah saya mau atau tidak, apakah saya bisa atau tidak. Jadi, semua yang diinginkan harus sesuai dengan apa yang dia mau tanpa konfirmasi lagi dengan saya sebagai istri. Tentu saja perasaan ini membuat hubungan kami mulai tidak nyaman. Saat ini banyak maunya dia dan tidak pernah mau mengikuti kata hati saya. Salahkah saya kalau saya bertindak seperti ini? Semoga pencerahan ini Ustadz bisa membuka saya menjadi istri yang jauh lebih baik. Ini dari Bekasi. Kemudian yang satunya lagi, anak saya mau menikah dengan laki-laki yang menurut dia baik, tapi kami sebagai orang tua merasa nggak cocok. Apa ini perasaan saja Ustadz? Terus terang kami masih tidak bisa mengatakan apa yang menyebabkan tidak cocok. Dan anak saya ini sudah benar-benar senang dan membuat saya jadi bingung mengambil keputusan. Mohon arahannya agar saya mampu mengambil keputusan dengan bijak. Terima kasih. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin.
Allahumma inna na'udzubika an nadhilla aw nudhal aw nazilla aw nuzal aw nadhlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina, amma ba'du. Yang saya hormati para pendengar, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Abu Bakar Baraja, Ustadz Muhammad Krisna, Ibu Hajjah Nur, begitu juga tamu kita Bapak Ibrahim Talib, Atet, demikian pula Kaisar, dan semua kru yang menemani kita, seluruh kaum muslimin dan muslimat, begitu pula saudara-saudara kita yang pada saat ini sedang dicoba dengan penyakit atau kesulitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka pintu rahmat dan keluasan yang seluas-luasnya. Allah Subhanahu wa taala sembuhkan yang sakit, mudahkan urusan-urusan yang berada dalam kesulitan. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala hapuskan kesedihan mereka-mereka yang sedang bersedih. Ubah keadaan mereka seluruhnya dalam keadaan yang penuh dengan ketenangan, kedamaian, kesehatan, agar mereka dan kita semua dapat mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum alaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Kita hidup di dunia, apalagi dalam bersosial, tidak dapat sama sekali kita selalu mengikuti perasaan dan kata hati kita. Dalam kehidupan rumah tangga sebagai contoh, kalau seorang laki-laki selalu menginginkan istrinya, anaknya mengikuti kata-katanya dan suara hatinya, tanpa sama sekali memperhatikan perasaan mereka, maka yang akan terjadi waliyadzubillah bagaikan kapal yang berlayar dan tak lama kemudian akan apa? Tenggelam. Akan karam dan tenggelam. Dalam kebersamaan dengan sendirinya ada hak dan kewajiban. Ada hak suami, ada juga kewajiban suami. Ada hak istri, ada juga kewajiban istri. Kemudian di samping ada hak kewajiban, ada juga tolok ukur, standar dan sistem nilai yang harus menjadi acuan bagi keduanya. Karena kalau seandainya tidak ada tolok ukur dan sistem nilai, apa yang menjadi rujukan mereka untuk menentukan hak maupun kewajiban? Akhirnya masing-masing pakai apa? Pakai perasaan. Saya merasa sudah menjalankan kewajiban saya. Pihak yang lain mengatakan, tidak. Saya rasa kamu belum melaksanakan kewajiban kamu. Oleh karena itu, kita membutuhkan tolok ukur dan sistem nilai yang menjadi rujukan yang disepakati di antara keduanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala demi menjaga keseimbangan dan keharmonian di tengah-tengah umat manusia menurunkan hukum-hukum dan aturan. Bukan yang berasal dari benak manusia, tapi berasal dari ilmu Allah dan kebijaksanaannya. Oleh karena itu seorang suami wajib untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, menjalankan kewajibannya pada istrinya maupun anaknya. Seorang istri juga tidak ada tawar-menawar, wajib menjalankan kewajiban dia pada suaminya, pada anaknya, ya, pada kedua orang tuanya. Itu merupakan kewajiban yang langsung ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping mereka wajib melaksanakan kewajibannya, mereka juga apa? Memiliki hak untuk menerima hak mereka baik sebagai suami, sebagai istri maupun sebagai apa? Anak. Kalau seorang laki-laki sebelum dia menuntut haknya, dia menjalankan kewajibannya. Begitu pula seorang istri sebelum meminta haknya, dia menjalankan kewajibannya. Saya yakin pasti masing-masing akan apa? Akan merasakan kebahagiaan, akan menumbuhkan kecintaan di hati mereka masing-masing. Begitu juga seorang ayah memberikan hak-hak anak-anaknya, pendidikan yang baik, nama yang baik, kata-kata yang baik dan mulia. Si anak akan tumbuh juga dalam kebaikan. Seringkali orang tua menyalahkan anaknya, dia lupa. Ini anak tumbuh dalam apa?
dalam naungannya. Dari mulai kanak-kanak ketika anak tersebut masih dalam keadaan bersih, suci, belum memiliki warna, orang tua mewarnainya baik secara langsung atau dengan pengabaiannya membiarkan ini anak bergaul dalam lingkungan apa? Yang salah, menerima asupan yang salah, akhirnya dengan sendiri sesuai dengan asupan yang diterima, kebiasaan yang dirasakan, dia akan mengeluarkan wa kullu ina'in billadzi fihi yandahu. Tiap bejana akan mengeluarkan tergantung isinya. Kalau isinya khamar walaupun mereknya madu, keluar khamar. Tapi kalau isinya madu, walaupun orang memberikan merek-merek yang tidak baik, yang keluar adalah madu. Oleh karena itu, kita sebagai orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita, kalau ada perbedaan, kembalikan pada Allah. Wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Apa saja yang kalian perselisihan, kalian tidak perlu bingung, kembalikan pada Allah. Begitu dikembalikan kepada Allah, apa yang diputuskan Allah wajib kamu terima, laki ataupun wanita, ya, ayah ataupun anak, ya. Begitu pula kita dengan sesama tetangga kita, teman kita, atau mitra dagang kita, bisnis kita, apa yang ditetapkan Allah, kalau kita tolak, maka akibatnya akan datang. Ya. Wal iyadzubillah. Berbeda dengan apa yang kita harapkan. Karena setiap pelanggaran yang kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan aturannya pasti akan melahirkan kezaliman. Oleh karena itu Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun." Demi Tuhanmu, sekali-kali mereka tidak beriman. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, hingga mereka mau menjadikan kamu sebagai hakim untuk memutuskan perselisihan mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian mereka tidak merasakan sempit hati mereka dan pasrah ridha menerima keputusan kamu. Nah sekarang bagaimana suami istri akan harmoni? Kalau sistem nilainya berbeda. Seperti orang yang punya meteran beda-beda. Pasti hasil ukurannya juga apa? Berbeda-beda. Si istri merasa suami hanya mau mengikuti kata hatinya. Si istri juga merasa apa? Suami merasa istrinya tidak mau nurut, hanya mengikuti kata hatinya. Lalu saya tanya, sebetulnya apa yang kamu keluhkan dari suami kamu? Suami saya meminta harus pakai jilbab, umpamanya. Suami saya melarang saya keluar kecuali ada muhrim yang mendampinginya. Suami saya melarang saya untuk mengadakan reuni bersama teman-teman saya. Kalau hal ini dipandang salah oleh istri, maka dengan sendirinya apa? Yang harus diperbaiki apa? Yang diperbaiki dalam hal ini adalah kesalahan-kesalahan istri. Tapi kalau suami sebaliknya melarang istrinya berjilbab, melarang istrinya untuk katakan melakukan acara-acara atau hal-hal yang sedang mengaji dilarang, atau katakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dilarang, maka dengan sendirinya yang bersalah di sini adalah suami. Nah, kalau dalam hal-hal yang tidak sama sekali berhubungan dengan larangan dalam agama dan perintahnya, dengan sendirinya apa? Suami di sini tidak dibenarkan kalau dia menang sendiri. Kalau dia hanya ingin istrinya tunduk pada perintahnya, tapi dia tidak menghiraukan, mengabaikan perasaannya. Oleh karena itu bagi ibu, seandainya yang diminta oleh suami adalah hal-hal yang menjadi perintah-perintah agama, taati. Insya Allah ibu akan berbahagia. Seandainya yang diminta suami untuk meninggalkan larangan-larangan agama, taati, ibu akan berbahagia. Pertama, ibu berat berhadapan dengan hawa nafsu ibu. Tetapi apabila suami mau menang sendiri, egois dalam urusan-urusan yang sifatnya tidak termasuk dalam larangan-larangan dan perintah agama, dengan sendirinya suami ibu harus mendapatkan nasihat. Harus mendapatkan pengarahan. Kalau ibu langsung berbicara kepadanya, berat untuk diterima. Karena ibu dianggap bukan sebagai mitranya, sebagai lawannya, sebagai penggugat. Maka pasti dia akan membela diri. Coba ibu minta kepada orang-orang yang dipandang oleh suami, orang tuanya, atau katakan seorang ustadz yang bisa memberikan masukan, atau seorang
katakan psikolog ya, atau siapa saja yang memberikan nasihat bagi suaminya. Atau ibu mengajak sama-sama, coba mari kita mengadukan urusan kita kepada orang yang bijak dan tahu. Karena kalau dengar dari ibu pasti dia akan berontak. Tapi kalau dengar dari orang-orang yang katakan terpandang, yang bisa didengarkan, yang bijak, mudah-mudahan nasihat-nasihat ini bisa masuk ke dalam hati. Dan sebetulnya yang kita jumpai saat ini, pasangan suami istri walaupun beragama Islam, tapi tidak tahu aturan Islam. Dan kesalahan adanya pada ulama yang tidak sama sekali mengajarkan kepada apa? Kepada umat apa-apa yang wajib mereka lakukan dan apa-apa yang menjadi hak mereka. Ini yang kita betul-betul perhatikan, baik di kalangan pejabat di atas, ya, sampai kepada orang yang di bawah, mereka dari mulai kecil tumbuh tidak memahami apa itu Islam. Coba kalau Quran bukan hanya diajarkan untuk membacanya, tapi juga dapat dijelaskan makna dan arti. Hingga mereka terikat dengan nilai-nilai Islam. Waktu mereka berumah tangga, mereka nggak kaget. Tahu bahwa Islam memerintahkan mereka begini. Waktu jadi pejabat juga tidak lupa diri, tahu bahwa perbuatan mereka salah. Kalau sekarang pejabatnya tidak tahu mana yang salah, mana yang benar. Menurut mereka yang mereka apa? Yang mereka putuskan itulah yang benar. Tapi kalau mereka punya standar nilai, jadi kita bisa merujuk sama-sama kamu salah karena bertentangan dengan ayat Allah, dengan firman-Nya, dengan tuntunan Nabi-Nya. Kamu benar sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang ada saat ini, umat hidup tanpa sistem nilai. Apalagi terkadang mereka mempelajari hukum dari buku-buku fikih yang tidak punya getaran. Tapi kalau firman Allah yang berbicara ini Allah, Tuhannya, penciptanya. Ada kabar gembiranya, ada ancamannya, hingga membuat hati bergetar pada saat mendengarkan. Jadi pada saat ini sebetulnya tanggung jawab ulama-ulama kita ini paling besar dalam pelanggaran-pelanggaran, penyimpangan yang berlangsung di tengah-tengah umat, karena tidak menyampaikan risalah Allah sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu, ibu, coba dengan cara bermusyawarah baik-baik. Ya, ibu juga tunggu sampai suami reda, ibu sampaikan apa-apa yang ibu rasakan. Kalau nggak berhasil juga, ibu coba mohon kepada orang-orang yang dipandang suami untuk memberikan nasihat kepada suami. Dan insya Allah ada jalan keluarnya. Karena saya temukan banyak kasus seperti ini, seorang laki-laki tidak sadar bahwa perbuatannya apa? Salah. Dia menganggap dia sudah membahagiakan istrinya. Dia menganggap bahwa dia sudah benar. Waktu diberikan nasihat oleh seseorang, ditunjukkan kesalahannya, coba perhatikan diri kamu. Kalau kamu tempatkan diri kamu pada tempat istrimu, bagaimana perasaan kamu? Jadi kamu bukan hanya bicara hitam putih, kamu harus perhatikan istri kamu. Kebenaran pun disampaikan dengan cara yang baik, yang elegan, yang menarik, hingga membuat masuk ke dalam hatinya. Begitu pula, ibu jangan hanya melihat kepentingan ibu, ibu jangan hanya melihat hal-hal yang berhubungan dengan tuntutan ibu, ibu juga harus perhatikan kondisi suami yang bekerja, bersusah payah, berletih lelah, dia kembali ingin mendengarkan hiburan, tentu mendapatkan gugatan dan tuntutan. Pasti akan menimbulkan letupan dan ledakan. Coba masing-masing sebelum menuntut, lihat apa kewajibannya, sudah dilaksanakan apa belum. Mudah-mudahan dengan cara ini, ibu, begitu pula bapak menemukan jalan keluar yang terbaik. Orang yang beriman selalu bertanya, perbuatan dia sudah sesuai tidak dengan tuntunan Allah. Bukan dengan perasaan dia. Baik laki maupun perempuan, sudah sesuai belum perbuatan dia dalam memperlakukan istrinya, anaknya, atau memperlakukan suami dan anaknya. Jangan masing-masing mengambang tidak jelas. Yang satu mengatakan kamu begini, yang satu mengatakan begini, lalu nggak jelas tolak ukurnya apa. Ini yang pertama. Adapun yang kedua, seorang ayah ibu menjumpai anaknya sudah mempunyai hubungan dengan seseorang. Lalu ternyata si anak yang telah berhubungan ini ingin menikah dengan pria tersebut. Orang tua merasa tidak cocok tapi nggak tahu alasannya apa. Rasa tidak cocok ini kemungkinan datang dari syaitan. Kemungkinan juga datang dari apa? Dari peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap manusia ini akan mengalami hal tersebut. Kalau dia lupa jauh dari Allah Ta'ala,
maka syaitan yang masuk ke dalam hatinya, mempengaruhi pola pikirnya, mengirimkan bisikan-bisikan yang tidak baik. Bisa aja laki-lakinya baik, cuma syaitan tidak menyukai mereka berhubungan. Maka menimbulkan rasa was-was, rasa tidak suka, rasa tidak nyaman di hati bapak ibu. Nanti muncul alasannya dia kurang begini, dia kurang begini. Nanti kalau mereka berumah tangga bagaimana hari depannya, kesian nanti, apalagi situasi saat ini. Ibu bapak lupa dulu waktu pertama kali menikah mungkin. Ya, waktu menikah pinjam sana, pinjam sini untuk berumah tangga. Bukan dalam keadaan mapan seperti pada saat ini bapak maupun ibu. Tapi bisa jadi ya, perasaan tidak nyaman, tidak suka datang dari bisikan-bisikan yang berasal dari malaikat. Karena pribadi atau akhlak laki-laki tersebut tidak baik. Perbuatannya tidak baik, akhlaknya tidak baik, dia mengabaikan sholatnya, mengabaikan perintah Tuhannya. Kalau seandainya ibu merasakan bahwa laki-laki tersebut ya, dari sisi agamanya tidak baik, mengabaikan sholat, ya, bukan laki-laki yang berasal dari orang tua yang betul-betul berakhlak baik dan mulia, maka ibu dan bapak harus berusaha memberikan nasihat dengan cara bijaksana, bukan dengan cara mengintimidasi anak kita yang lagi terbuai perasaannya. Semakin diintimidasi, dia akan merasa bahwa dia memberontak, ya, kalau perlu berjuang merupakan pahlawan cinta. Akhirnya mereka saksikan drama-drama India, drama-drama yang mereka saksikan bagaimana orang tua yang menghalang-halangi anaknya untuk menikah, sampai akhirnya membuat kedua orang tuanya pada akhirnya menyerah. Kalau seandainya betul-betul wanita yang menjadi putri ibu ini memilih suami yang salah dari tolok ukur agama, akhlaknya tidak baik, pribadinya tidak baik, ya, maka bapak ibu dengan cara baik-baik coba berikan nasihat, masukan, pikiran. Ajak orang juga untuk memberikan masukan agar meyakinkan dia. Tapi kalau perasaan ini tidak jelas, ibu tidak mempunyai alasan lakinya baik, bertanggung jawab, dari keluarga yang baik. Dari keluarga yang baik. Dan kelihatannya dia sayang pada putri ibu. Maka dalam hal ini, istikharah minta petunjuk dari Allah Ta'ala. Kemudian, bapak ibu kalau tidak merasakan ada sebab-sebab yang jelas, sebaiknya bapak ibu terima. Karena kalau datang orang yang meminta anak kita yang kita ridhoi agamanya, terimalah, kalau tidak, dikhawatirkan akan terjadi fitnah yang amat besar. Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Kalau datang pada kalian orang yang kalian sukai akhlaknya maupun agamanya, nikahi dia. Walaupun dari sisi materi pekerjaannya masih apa? Masih biasa-biasa. Artinya bisa aja kerjaannya baru mulai kerja dengan gaji yang menurut bapak ibu tidak memadai. Tapi jangan diukur sekarang. Ukur waktu bapak ibu berumah tangga bagaimana? Naik angkutan, nanti juga bayar kontrakan, terkadang bingung untuk bayar listrik. Jangan bapak ibu mengatakan saya tidak ingin anak saya mengalami kesusahan seperti kita. Salah. Justru kesusahan ini menempa dia, menjadikan dia orang yang apa? Yang terbiasa berhadapan dengan cobaan hidup. Sekarang bapak ibu ada, kalau bapak ibu meninggal dunia nanti gimana dia menghadapi kehidupan? Dan ketahuilah gaji yang besar bukan jaminan. Berapa banyak orang sekolah mulus, dapat gaji yang besar, berumah tangga porak-poranda. Kenapa? Tidak terbiasa mengalami kesusahan. Semua ditangani oleh bapak ibu. Sampai milih sepatu bapak ibu yang temani. Jadi hendaknya biasakan anak-anak kita juga, yang laki-laki, ya, menghadapi cobaan hidup, menghadapi suka dukanya, menghadapi penderitaannya. Kita bantu pada saat dia sudah nggak berdaya. Tapi pada saat dia sedang berhadapan dengan cobaan tersebut, berikan pengarahan-pengarahan yang baik. Jadi saya bertanya, kalau seandainya ya, laki-laki dan pemuda tersebut yang ibu rasa tidak cocok, alasannya karena agamanya, pribadinya, akhlaknya, atau katakan dari orang tua yang tidak baik akhlaknya, maka alasan ini dapat diterima. Ibu berusaha memberikan nasihat jangan sampai kehilangan anak ibu. Tapi kalau seandainya alasannya tidak jelas, dia baik, akhlaknya baik, kemudian sholat, bertanggung jawab, jangan ibu menjadikan anak ibu sebagai musuh ibu. Jangan ibu nanti akhirnya ya
tanpa ibu sadari, ibu menyediakan bom waktu. Satu hari nanti akan meledak, anak ibu akan menyesalkan ibu. Apalagi kalau sampai dia kawin dengan pilihan ibu salah, akhirnya akan menimbulkan kebencian di hati anak ini dan penyesalan. Rumah tangga saya porak-poranda gara-gara apa? Gara-gara ayah ibu yang memaksakan kawin dengan orang yang mereka suka tanpa bertanya bagaimana perasaan saya. Jadi sebaiknya bapak ibu bermusyawarah dengan anak, duduk baik-baik, ajak mereka berpikir, mempertimbangkan urusan dengan baik, kemudian mengajak masing-masing beristikharah. Minta petunjuk dari Allah, ya Allah, kalau laki-laki ini pilihan yang tepat buat saya, tolong mudahkan urusannya, tenteramkan hati saya dan kedua orang tua saya. Begitu juga bapak ibu istikharah. Ya Allah, kalau memang laki-laki ini pasangan yang tepat buat putri saya, tolong tenteramkan, mudahkan urusannya. Tapi kalau tidak, tolong jauhkan dari hati kami, juga dari hati putri saya, dan gantikan dengan pria yang lebih baik. Kalau kita mengalami kebingungan, tanya, minta sama Allah. Biar Allah yang pilihkan buat kita semuanya. Hingga apa yang kita dapatkan, karena merasa ini pilihan dari Allah, sudah bermusyawarah, hasilnya menenteramkan hati. Seperti saya menikah. Sebelum saya menikah, saya melamar seseorang, ditolak. Melamar yang kedua, ditolak. Melamar yang ketiga, ditolak karena ustadz pada saat itu nggak punya masa depan. Mau dikasih makan apa nanti anak saya? Nanti anak saya akhirnya apa? Dikurung, nggak boleh keluar. Punya anggapan banyak pada saat itu. Tapi saya selalu istikharah, minta, ya Allah, kalau ini tepat, cocok menurut kamu, tolong mudahkan, kalau tidak jauhkan. Jadi setiap saya minta, selalu apa? Ditolak, tapi saya merasa puas. Ini berarti bukan pilihan yang tepat. Mungkin cocok buat orang lain, tidak cocok buat saya. Sampai terakhir saya melamar istri saya tanpa melihat wajahnya bahkan. Sampai sebelum nikah tidak melihat wajahnya. Tapi saya yakin mata Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tajam. Saya istikharah, melamar, diterima. Waktu mau berumah tangga masih belum punya apa-apa. Bawaan nggak punya, emas nggak punya, pakaian nggak punya, betul-betul. Tapi begitu selesai melamar, nggak lama kemudian rezeki dari Allah, Allah mudahkan. Berumah tangga dari mulai di pinggir kali, kita yakin bahwa ini pilihan yang Allah pilihkan, terus perlahan-lahan sampai Allah berikan kemudahan buat kita semuanya. Jadi kalau kita merasa ini pilihan dari Allah, tidak akan salah. Tapi kalau kita tidak merasa yakin, ini dari syaitan, apa dari Allah? Nah ini akibatnya nanti kita bertanya-tanya, jangan-jangan ini bukan pasangan saya, jangan-jangan ini bawa sial buat saya. Jangan-jangan namanya kurang pas, harus diganti namanya. Ini semua merupakan bisikan syaitan. Jadi sebelum mengambil tindakan, kamu bermusyawarah dan istikharah, mohon agar Allah memilihkan buat kita. Mudah-mudahan hal ini bisa menjadi pertimbangan Bapak Ibu, juga yang sebelumnya tadi, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa sama-sama menjalankan kewajibannya sebelum menuntut haknya. Karena Bapak Ibu tidak hidup sendiri, tapi hidup dengan tanggung jawab, dengan ikatan. Maka jangan kita egois hanya meminta. Kita ditaati, dihormati tanpa kita menjaga perasaan yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Masya Allah. Jadi baik itu pasangan atau pasangan anak-anak kita, sebaiknya memang kita kembali kepada Allah, karena tidak ada seseorang mendapatkan pasangan kecuali dengan izin Allah. Jodoh kan katanya Allah yang punya ya. Tetapi tetap saja kita tetap harus belajar memperbaiki diri dan sikap. Apa yang sebaiknya dilakukan kalau pasangan kita seperti itu, atau kalau anak kita seperti itu, dari sudut pandang agama sudah jelas banget. Tapi kalau seorang psikolog menyarankan apa ya kira-kira? Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz Zain, Nuni, Mas Krisna, semua yang hadir, yang mendengar. Masya Allah, kita selalu berdoa dan membaca Fatihah di dalam berbagai macam, di sholat. Ada kata yang paling indah, ihdinas syiratal mustaqim. Ketika kita ingin melihat jalan yang lurus, pada saat kita ingin bersama-sama berjalan yang lurus, ternyata ada sesuatu perbedaan.
tujuan kita sama, tapi dalam prosesnya berbeda-beda. Tujuan kita memang menuju yang sama, tapi ada yang berkeinginan lewat jalan pintas, ada yang lewat jalan tikus, ada yang lewat mau jalan tol walaupun jauh sedikit. Itu adalah suasana. Ada yang mau terbang tapi nggak bisa terbang. Mau terbang tapi nggak bisa terbang. Nah, itulah suatu proses di mana tujuan kita sama, namun perbedaan-perbedaan dalam menuju ke tujuan itu. Berbeda itu akan terjadi. Tapi yang paling utama adalah bagaimana sepakat. Bagaimana kesepakatan itu bisa terjadi. Keinginan kita wajar karena kita punya proses di mana kita punya ingin. Kebutuhan kita itu adalah merupakan kewajaran. Namun apakah kebutuhan kita, keinginan kita itu harus kita penuhi dengan apa yang kita maui tanpa melihat keadaannya, tanpa melihat situasi, tanpa melihat siapa yang bersama dengan kita. Memaksakan diri tidak akan pernah ada yang namanya enak. Memaksakan diri, kehendak kita, keinginan kita, tidak akan pernah ada yang rasanya tenang, nyaman. Perhatikan, bukan orang yang dipaksa, yang memaksakan diri pun akan merasa diri nggak nyaman. Kita merasa bahwa ini yang benar, merasa yang benar bukan secara data dan realitanya, kita akan tersiksa. Jadi oleh karena itu, seperti yang tadi kan, tolak ukur bahwa ini benar itu jelas bukan oleh rasa, bukan oleh keinginan, bukan oleh kebutuhan saja. Pada saat kita punya satu kebutuhan, tolak ukur kita kebutuhan itu apa? Kebutuhan yang mana yang harus dipenuhi, kebutuhan mana yang harus ditunda. Nah, inilah yang perlu diperhatikan buat kita sebagai seorang yang ingin mencapai kesepakatan. Tidak pernah terjadi kesepakatan karena kita mempertahankan diri kita. Kita nggak mampu. Bagaimana bahwa saya bersama orang lain, saya bersama dengan istri, saya bersama dengan anak-anak. Dia tidak pernah melihat. Yang penting ini saya. Egois. Egois. Menyiksa diri. Tidak pernah ada yang egois yang bisa membahagiakan dirinya. Kalau seorang sudah tidak bisa membahagiakan dirinya, yang di samping-samping tidak bahagia. Kalau seorang sudah bisa membahagiakan dirinya, maka yang dekat dengan dia pasti bahagia. Karena bahagia itu, ketidakbahagiaan itu, diri kita ini bisa memancarkan yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, kembali kepada proses sepakat menuju tujuan. Sepakat menuju tujuan. Ketika kita berumah tangga, kita sudah punya tujuannya. Kalau tujuannya masing-masing sudah berbeda, maka hasilnya pun, prosesnya pun pasti berbeda. Tujuannya pada saat saya mau berumah tangga ingin mendapatkan istri saya tersebut karena dia punya ABCD. Ketika ABCD-nya sudah didapat, selesai. Dia cuma hanya mendapatkan sekitar itu. Ketika melihat seorang istri itu cantik, manis, dia senang, terpikat oleh kecantikannya. Begitu sudah 3 tahun bersamanya, dia akan mengatakan kamu nggak cantik lagi. Maka mulailah perasaan-perasaan itu. Egois lagi. Karena sudah yang tidak dapatkan, yang sudah didapatkan, selesai. Dia tidak akan pernah lagi melihat mana lagi, tidak. Tapi kalau tujuannya Shiratal Mustaqim, insya Allah apapun yang terjadi, perubahannya, ya, bahasanya yang tadinya suaranya lembut kemudian keras, dia tidak akan merasa karena dia punya tujuan. Bersama-sama tuh
Tinggal, oh dia lagi nadanya keras. Apa yang terjadi? Itu ada proses di mana kita mampu memfleksibelkan dalam diri kita. Fleksibilitas dalam diri kita ini harus kita gerakan. Karena kalau kita nggak fleksibel, diri kita nggak fleksibel, maka dengan otomatis ya hubungan kita dengan orang lain tidak akan pernah bisa bertemu. Oleh karena itu, tetapkan ke dalam diri kita yang tegas. Kecuali kalau ukuran kita, tujuan kita sudah diganggu, arahan kita sudah terganggu, baru itu ada ketegasan dalam hidup kita. Atas nama siapa? Agama. Saya sebagai suami, saya inginkan kamu harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Apa itu seperti ini? Kalau dia sudah menyimpang dari aturannya, tidak. Tapi kalau misalkan dia cuman belum tahu, karena dia cuman bahwa suami itu harus diturutin, karena dia nggak ngerti apa itu sebagai suami, istri yang mengerti, kasih tahu, ingatkan, tunjukkan. Karena banyak yang mengatasnamakan agama. Saya suami, kamu harus turut. Kamu harus turut. Begitu pulang, istrinya kebetulan tertidur. Kenapa kamu tidur, saya pulang? Bahkan ada yang bawa hadis palsu lagi. Lau kuntu amiron ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalau saya merintahkan seorang sujud pada seseorang, saya perintahkan istri sujud pada suaminya. Ini hadis-hadis nggak benar. Tapi dipakai senjata buat laki-laki. Benar. Sampai dia bilang, saya tidak maafkan kamu kalau kamu belum mencium kaki saya. Kalau saya tidak ridhokan kamu, Allah tidak ridho. Berarti dia melebihi dari Allah. Jadi ridhonya itu ridho Allah, bukan ridhonya suami. Nah, inilah kesalahan-kesalahan paham daripada proses agama. Belajar itu ada yang terbaik. Belajar adalah yang terbaik. Karena kehidupan kita adalah proses belajar. Oke. Kembali lagi kepada proses di mana keinginan kita itu harus sepakat. Tidak akan pernah terjadi rasa sakinah ketika kita tidak sepakat. Kita nggak bisa menjadikan ketenangan hidup kita kalau kita nggak sepakat. Kalau kita nggak bisa sepakat, kita nggak bisa tenang. Tapi kalau ada satu perbedaan, berikan kesempatan. Oh, itu pendapat istri. Oh, itu pendapat suami. Kita terima dulu. Proses menerima ini yang sangat sulit. Karena kita sudah punya proses mengatakan, saya suami, saya istri. Mana kewajibannya suami? Belum bisa berikan apa-apa. Kalau kita sudah menuntut, suami menuntut juga, istri menuntut juga, apa jadinya? Bubar. Oleh karena itu, apa yang bisa kita berikan? Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita bersama untuk melakukannya? Jadi apa yang bisa kita lakukan? Bukan, kamu belum mengerjakan ini, kamu belum bisa seperti ini, kamu jadi seorang istri yang belum bisa menjadi seorang istri yang muslimah, yang soleha. Kalau dia sudah menuntut, istri sudah menuntut seperti ini, sampai kapanpun nggak akan terlihat. Karena yang dipikirkan bukan solehanya, bukan muslimahnya. Yang dipikirkan apa yang dia mau. Kalau sudah seperti ini, maka gerakan rumah tangga tersebut akan terjadi gesekan demi gesekan. Dan akan terus ribut. Dan akan terus tidak nyaman. Bagaimana sakinah ada di sana? Bagaimana terciptanya mawadah?
Bagaimana rahmah akan turun? Kalau ketika semua sudah menentukan, yuk mari perhatikan. Perhatikan. Apa yang bisa kita lakukan kepada istri? Apa yang bisa kita lakukan pada suami? Apa yang bisa kita lakukan? Karena tadi dituntut mengatakan, saya harus melakukan sesuatu yang mungkin saya belum bisa. Apa yang bisa? Kalau belum bisa, oke, yuk belajar. Latihan. Untuk bisa dan mau. Kalau seorang suami belum bisa memberikan nafkah, yuk belajar bagaimana memberikan nafkah. Kalau seorang suami belum bisa melindungi, yuk belajar apa itu yang dimaksud dengan melindungi. Jangan merasa bahwa dia laki-laki seenaknya saja, ini pelindungan saya, kamu gak boleh begitu, kamu gak boleh seperti ini, gak boleh keluar, gak boleh seperti ini, itu bukan merupakan satu proses pelindungan. Namanya kekangan. Bisa saja kekangan itu melindungi, tapi dia gak bergerak. Gak nyaman juga kalau orang kita tutup, istri kita kekang, hidup kita gak nyaman. Tapi bagaimana istri itu bisa bergerak dengan rileks, tenang, maka kita akan dapatkan. Oleh itu kekangan tidak akan bisa menghasilkan kebaikan buat diri kita. Maka kembali kepada apa yang bisa kita lakukan dan apa yang bisa istri kita lakukan. Kebalikannya juga. Apa yang istri bisa katakan yang sering terjadi, seorang istri itu nggak ngomong, nggak mau nyampaikan bahwa dia nggak bisa. Begitu dia suami minta sesuatu, dia bilang gini, ya deh. Padahal dia tidak mampu. Nggak bisa mengatakan, saat ini saya belum bisa. Saat ini saya belum mahir. Saya belum bisa bikin kopi yang seperti. Oke, belajar. Oke, coba kamu belajar. Bagaimana cara belajar? Saya belum bisa masak seperti ibumu. Harus berani. Masakannya kok enggak. Ya ini. Coba kamu masak seperti ibu saya. Oh iya, dia masak berusaha, tapi enggak mau belajar. Dia gengsi sama ibunya, sama mertuanya. Dia enggak mau. Akhirnya dia masak seenaknya dia. Begitu suaminya mengatakan, ini masakan siapa? Inilah suatu proses. Belajar. Katakan, saya belum bisa, saya tidak mahir, saya tidak. Sampaikan, karena ketika kita berani mengatakan sesuatu yang benar di dalam diri kita, insya Allah itu cerah. Kalau kita berani mengatakan bahwa saya belum bisa, wahai suamiku, maka dia akan memberikan keluangan. Oh, kamu belum bisa, insya Allah bisa. Tapi jangan maksain dong. Kalau maksain kayak gitu bikin saya itu kan jadi bagaimana gitu. Jadi saya nggak bisa, jangan maksain. Bukan memaksakan. Waktu diminta, katakan padanya bahwa saya belum bisa. Insya Allah bisa. Itu keindahan. Karena komunikasi memberikan statement, pernyataan. Akan menunjukkan sikap. Sekali lagi, saya banyak. Kalau banyak bertanya, kenapa sih maunya begitu terus? Gak usah ditanya kenapa maunya begitu. Kenapa sih mintanya yang aneh-aneh? Bukan bertanya. Yang mintanya aneh-aneh karena kita tidak sesuai. Oleh karena itu, berikan dia sesuai yang kita bisa. Insya Allah suami itu akan menikmatinya. Berikan sesuatu yang kita bisa, itu yang menjadikan kesenangan suami. Insya Allah. Apapun, perhatikan apa yang kita bisa. Apapun, apa yang kita mau, sesuaikan dengan apa yang ada di hadapan kita. Perasaan, singkirkan. Minta sama Allah petunjuk untuk meyakinkan bahwa apa perasaan kita ini benar atau salah. Kalau kita nggak minta petunjuk sama Allah,
maka akan diberikan petunjuk oleh syaitan. Oleh karena itu, bahwa ini baik atau tidak baik, ragu-ragu tinggalkan. Jelas kalau yang namanya ragu-ragu tinggalkan atau bertanya kepada orang-orang yang bijaksana. Insya Allah semuanya akan menjadi baik dan akan menjadi tenang. Oke. Terus soal anakku yang mau menikah dengan itu tadi? Ya, kalau kita merasakan itu baik, ya insya Allah kuatkan dalam hati kita. Kalau merasa itu tidak baik, kalau itu baik langsung lakukan. Ketika itu tidak baik, pertimbangkan apa yang menjadi ketidakbaikan buat kita. Karena kalau kita itu baik, ya insya Allah itu akan lebih kuat dan itu benar. Tapi kalau itu tidak baik, berusahalah mencari apakah itu dari diri kita sendiri, Dari syaitan. apa dari syaitan. Jadi kalau merasa baik, lakukan. Terkadang bapak ibu nilainya, dia coba gajinya sudah sekian, pekerjaannya begini, orangnya masya Allah, mobilnya. Jadi pertimbangan baiknya. Pertimbangan baiknya karena bukan melihat kira-kira bisa menjaga istri putrinya dengan baik apa tidak. Ukuran lagi. Kalau mungkin dilakukan pretest, apa yang harus kami lakukan untuk calon menantu itu? Biar jelas gitu. Pretestnya itu ada alat ukurnya di psikologi, ada prosesnya bagaimana mengukur kemampuan, kepotensinya dia, kemampuan cara daya tangkapnya, itu ada. Tapi nggak lucu kan? Kalau dalam agama biasanya, kalau kita melihat mantu laki-laki, di samping kita lihat kita lihat kalau kita kenal gimana perilakunya, ibadahnya, dalam menjalankan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan, jauh dari perbuatan yang tidak patut. Juga dengan melihat teman-temannya. Melihat teman-temannya. Karena kadang-kadang apa yang kita lihat di depan itu hanya merupakan pencitraan. Satu pencitraan. Nah, begitu kita lihat teman-temannya siapa yang digauli, dari mereka kita bisa punya gambaran. Karena setiap orang itu selalu bergaul dengan orang yang bagaimana? Sama dengan dirinya. At-tuyuru ma'ashkalihata. Kok burung itu bergabung, berkumpul bersama apa? Rekan-rekannya. Maka pepatah Arab mengatakan, la tasal anil mar'i, wasal an qarini. Jangan tanya seseorang langsung tentang dirinya. Tanya siapa teman-temannya. Wa kullu qarinin bil muqarini ya tadi. Tiap orang akan mengikuti gaya teman-temannya. Ada pepatah Arab mengatakan manjalas danas. Kalau orang duduk sama seseorang pasti akan ketularan, akan kecipratan. Kemudian juga lihat orang tuanya. Biasanya laki-lakinya ini si bapak suka mukul istrinya apa tidak, perlakuan terhadap keluarganya bagaimana. Kalau perlakuannya baik, mulia, insya Allah anak akan menjadikan si bapak sebagai idolanya. Tapi kalau bapaknya suka mukul istri, maniaya istri, berbicara kasar dan lain sebagainya, itu biasanya ya. Kecuali orang-orang yang dirahmati Allah, si anak itu akan menjadikan bapak sebagai idola. Begini cara kita mendidik istri. Itu kita saksikan. Betul. Kamu tuh kalau mendidik istri seperti bapak, lihat ibu kamu tuh, nggak berani macam-macam. Jadi beranggapan cara ini merupakan cara yang benar. Padahal ini cara yang salah menurut agama. Kalau mau jadi contoh, lihat bagaimana Rasulullah memperlakukan istri-istri. Oleh karena itu di samping tolak ukur agama, kita lihat teman-temannya, lihat orang tuanya. Saya terkenang pada masa dahulu ya, orang-orang tua ketika akan menikahkan anak wanitanya. Mereka datang dari Hadramut, berdiam di Indonesia, ya, beranak pinak, juga menjadi warga negara Indonesia. Ketika datang laki-laki melamar anak perempuannya, disambut dengan baik, ditanya siapa orang tua kamu, di mana kamu tinggal. Baik, kamu datang seminggu kemudian. Saya mau tanya sama anak-anak, mau musyawarah. Si bapak setelah itu langsung kirim orang untuk memperhatikan anak laki-laki ini. Pergaulannya. Siapa teman-temannya, siapa pergaulannya. Kemudian bagaimana kira-kira hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia lihat juga hubungan dengan orang tuanya. Berbakti, tanggung jawab apa tidak. Karena kebaktian anak pada orang tua, tanggung jawabnya itu insya Allah akan apa? Akan berpengaruh terhadap keluarganya.
Akhirnya didengar ini laki-laki pergaulannya baik, taat pada Allah Ta'ala, terhadap ayah ibunya berbakti. Begitu datang minggu depan, langsung ahlan wa sahlan wa marhaba bil mantu. Langsung, ada orang tua datang kan? Langsung pihak laki-laki mengatakan kita baca Al-Fatihah. Tidak perlu Al-Fatihah, langsung nikah. Masya Allah. Sebaik-baiknya kebaikan, yang paling cepat. ya. Langsung dinikahkan. Setelah itu mereka mau jalan sama-sama, orang tua tenang. Yang penting diserahkan amanat pada orang-orang yang berhak menerima amanat. Jangan pertimbangannya kita harus cari hari apa? Hari yang pas. Hari baik ya. Kemudian harus merencanakan ini, mata acaranya ini, itu dan lain sebagainya. Kemudian harus pertemuan ini. Nanti ada apa? Ada pembentukan panitia, pembubaran panitia. Saya mau tanya, ini bikin susah, bikin gampang? Kira-kira mengeluarkan biaya besar apa tidak? Iya, ngeluarin biaya. Mengeluarkan biaya. Saya punya anak perempuan tertua, paling tua kemarin, datang orang melamar, mau baca Al-Fatihah. Saya bilang nggak perlu Al-Fatihah. Datang keluarga cuma 5 orang. Kita undang beberapa orang, keluarga dekat, kita sediakan makanan yang sepantasnya, kita nikahkan, selesai, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang penting anak perempuannya sayang sama suaminya sayang sama istrinya. Itu yang Jadi penting. keluarga baik-baik, berarti kita sudah serahkan amanat. Kenapa harus dipersulit? Iya. Jangan kita berpegang pada pepatah kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Ini biasa kelakuan pejabat-pejabat yang mau cari untung dari apa? Dari mempersulit. Akhirnya nanti ada uang pelicinnya. Betul enggak? Ini semua kesalahan fatal, padahal sebentar lagi kita akan menghadapi panggilan Allah. Kita bapak bakal ditanya tentang putri kita. Adapun soal rizki, kita ukur dulu. Saya pertama kali menikah nggak punya apa-apa. Iya, iya. Betul enggak? Orang bantu sana, orang bantu sini, kita akui. Bahkan pertama kali berumah tangga tinggal di pinggir kali, rumah yang betul-betul amat kecil. Tapi kita hadapi bersama dengan mohon bantuan pada Allah. Alhamdulillah dimudahkan. Jadi Mas Krisna, bibit, bebet, bobot penting ya. Tapi terkait dengan kesepakatan tadi Pak Abu, apakah itu harus tertulis, tempel di whiteboard, biar Oke. aman gitu? Aman. Jadi sepakat itu karena memang sama-sama. Karena memang ada satu tujuan, Satu visi. sepakat. Tidak ada berani melepaskan keinginan kita yang memang pada saat itu belum bisa diturutin Dan tidak dalam kesepakatan. dalam ketidaksepakatan. Ketika misalnya seorang laki-laki datang, ya, oh baik, bagus, senang, oh orangnya ceria, dandanannya rapi, begitu datang, sebentar saya mau ke kamar mandi mau ngambil air wudhu. Girang bukan main. Ya dong, duduk dari wudhu. Besokannya lagi dia mengatakan gitu lagi. Udah berwudhu. Kita bukan langsung percaya. Kadang-kadang Pencitraan. pencitraan. Nah waktu seperti itu kita biarkan, matikan aja tuh. Airnya dimatiin, kita lihat dia berwudhu apa tidak. Tayamum. Nah, proses di mana itu kita bisa melihat bahwa sekali, 2 kali alihkan perhatian dia kepada sesuatu yang tidak baik. Apa yang terjadi pada dia? Kalau misalnya sesuatu yang baik dia berusaha, dia pengen menunjukkan kebaikannya, kita berikan sesuatu yang tidak baik. Bagaimana reaksinya? Kalau dia anteng aja, diam aja, pencitraan. Jadi ketika dia marah, dia kesal sesuatu yang nggak baik, dia nggak suka, nah itu yang dimana dia orang benar-benar baik. Insya Allah kita uji coba. Dan kesepakatan tadi mesti ada sesuatu ya yang betul-betul diterima oleh keduanya. Ya. Nah, sebagai orang yang beriman, ya, jadi ada tolak ukur kan? Oh, saya salah dalam hal ini. Ya. Saya keluar nggak minta izin sama kamu. Oh, saya salah karena kondangan pergi, ternyata pulangnya mampir-mampir sana sini, padahal seharusnya tidak. Artinya masing-masing bisa ngakui kan? ya. Tapi kalau nggak ada kesepakatan, tolak ukur repot nanti. Maunya sendiri. Iya, atau kesepakatan begini, saya bisa keluar bebas, kamu juga keluar bebas. Saya keluar tidak minta izin kepada kamu, kamu juga pergi tidak perlu minta izin sama saya. Ini bahaya sekali. Tuntutan dari Iya. masing-masing menuntut Iya. apa yang menjadi kesepakatan. Iya, mesti Ya. bersepakat dalam hal-hal yang betul-betul apa? Tolak Betul-betul. ukur yang Ya. pas. Oleh karena itu seperti Ustaz Abu Bakar tadi bilang,
Kita selalu mohon pertolongan dari Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, kita bersepakat pada as-siratal mustaqim. Jangan apa yang sedang digandrungi orang. Jangan apa yang menjadi budaya di tengah masyarakat. Jangan agama diambil dari media. Apa yang media bilang benar, benar. Salah-salah, ini bahaya besar. Media berubah, ikut berubah. Oke, Menarik Mas Krisna bahwa kesalahan pejabat itu karena ulama kita tidak memberikan gambaran yang tepat gitu ya. Tapi terkait dengan keluarga, insya Allah kita benar-benar akan mencoba ya, ikhwan akhwat, bagaimana bersepakat dalam artian keputusan-keputusan di rumah sehingga nggak ada lagi ketegangan karena saling tuding menuding, dan insya Allah Allah akan berikan menantu yang benar-benar membawa keluarga sakinah mawaddah warahmah gitu ya, kurang lebih ya. Mas Krisna, waktunya habis, jadi mari kita sudahi. Subhanallah, ini yang ngirim kasusnya. Alhamdulillah dapat pencerahan dari dua sisi ya, dari segi agama maupun dari psikologi. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan. Baik, terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Ustaz Hussein, Ustaz Abu Bakar, Mbak Nur. Kita jumpa lagi pada hari Rabu depan. Saya Muhammad Krisna, kemudian Esar, Atep, kemudian juga Fahri dan Anis, juga Yusuf Subangkit. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.